Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai bagaimana caranya kita membaca bid offer saham ini akan lanjut naik ataupun turun atau ARB gitu ya. Di sini saya ada studi kasus saham Goto pada perdagangan hari ini ya. Jadi hari ini tanggal 14 Desember 2022 kita akan mereview pergerakan saham Goto. Nah, jadi saham Goto ini sempat viral ya, sempat viral mungkin kalau kita lihat sekitar 1 bulan terakhir. Kenapa saya bilang 1 bulan terakhir viral? Karena sejak penurunan di tanggal 21 bulan November, saham Goto ini turun selama 1 bulan ya, hampir 1 bulan, 2 minggu lebih, dan ini ARB berjilid-jilid ya. Mulai ARB berjilid-jilid ini pada tanggal terakhir tanggal 30 November. Nah, ini tanggal 1 Desember mulai ARB berjilid-jilid sampai kemarin baru rebound dan hari ini ARB lagi. Nah, ini terjadi karena memang lock up saham Goto dibuka ya, otomatis investor-investor strategis, investor besar yang mulai invest di Goto dari tahun 2018, bahkan sebelum Goto IPO, mereka akhirnya jualan gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi distribusi besar-besaran ya, dan terlihat terjadi ARB berjilid-jilid. Nah, sampai kemarin pada tanggal 13 Desember akhirnya Goto rebound dengan volume yang sangat fantastis. Nah, sebelum Goto rebound kita lihat memang 1 minggu terakhir bahkan 2 minggu terakhir IHSG cenderung sepi atau cenderung lesu. IHSG cenderung turun karena memang salah satu faktornya adalah saham big cap asing beberapa ada yang outflow terutama di BBCA, BBRI dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain Goto ini juga penyumbang terbesar penurunan IHSG karena tiap hari ARB gitu ya. Dan reboundnya kemarin pada tanggal 13 Desember maksud saya disambut sukacita oleh retail ya, karena memang notabene retail banyak yang nyangkut di saham Goto ya. Tidak hanya retail karena Telkom sama Astra juga nyangkut di saham Goto. Kita tahu Astra investasi di Goto di average harga 270 sebanyak sekitar 6 triliun, dan floating loss Telkom hampir 3,8 triliun lebih ya. Dan ini juga otomatis mempengaruhi kinerja Telkom di kuartal selanjutnya, apalagi di kuartal 4 seperti itu. Dan penurunan saham Telkom ini otomatis akan mempertanyakan kredibilitas Telkom dan juga direksinya, karena memang penurunan saham Goto ini berdampak negatif sekali dengan saham Telkom. Nah, kalau kita lihat kemarin pada saat Goto rebound di tanggal 13 itu gila-gilaan ya. Jadi di harga 81 emang ada yang membuka pagarnya di over sehingga akhirnya terjadi rebound. Nah, ini transaksinya volumenya mencapai 9.329%, kemudian volumenya sebanyak 261 juta lot ya. Ini lumayan benar-benar fantastis sih kalau kita lihat, memang transaksi terbesar Goto sepanjang tahun ini ya. Dan ini kita sebut sebagai technical rebound ya. Ini kita sebut sebagai technical rebound untuk menutup gap-gap yang sedang terjadi. Nah, kalau ditanya eh, kapan momentum terbaik untuk masuk saham Goto untuk kita scalping, ya pada saat harga 81 ini. Kalau teman-teman lihat memang tiap hari Goto ini di overnya ARB berjilid-jilid itu yang antri jual mencapai 2 triliun lebih gitu loh. Nah, sekarang siapa yang makan, yang nelan saham sampai 2 triliun lebih kalau bukan Bandar gitu loh. Nah, terus kalau kita sebagai retail, kita timing buy-nya adalah bukan berarti harga 100 sudah murah.
harga sekian udah murah, bukan. Kita ngelihatnya berdasarkan bandar bergerak gitu. Bandar bergerak ngelihatnya indikatornya dari mana Mas Anton? Nah, kita ngelihat dari overnya. Kalau overnya itu sudah dilahap habis dengan transaksi yang besar oleh bandar, berarti di saat itulah kita ngikut atau ngekor buy, dan itu momentum terbaik ketika kita maksa trading di saham downtrend. Jadi saham seperti ini saham downtrend ya teman-teman ya. Mungkin buat investor pemula atau investor retail ini kalau menurut saya sih sangat berbahaya sekali ya, karena mungkin belum tahu titik bottomnya di mana, kemudian resikonya seperti apa. Nah ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman yang pemula seperti itu. Nah tentunya timing terbaik adalah kita melihat dari sisi over ya, ketika bandar makan over di harga 81. Setelah itu harga akan naik signifikan ya, harga naik signifikan, bahkan pada saat kemarin sempat menyentuh harga 108 atau naik 24% sebelum akhirnya closingnya tutup atau turun di harga 100 atau naik 14,94% ya. Dan technical rebound ini wajar ya, naik sampai 24%, 14% wajar. Jadi ketika teman-teman banting bola atau teman-teman lempar bola ke bawah dengan sangat kencang, kencang sekali, otomatis bola tersebut akan mantul dari lantai dengan sangat kencang pula. Ya, jadi hukum gravitasi ya. Kalau saya ngomong di saham ini hukum gravitasi. Sebaliknya ketika teman-teman lempar bola ke atap yang sangat kencang, ketika atap tersebut tidak tembus atau tidak jebol, otomatis akan balik ke bawah dengan sangat kencang juga, atau akan kelempar ke bawah dengan sangat kencang juga gitu. Artinya saham yang naik signifikan dalam waktu singkat itu kalau semisal turun itu juga akan turun sangat tajam. Sebaliknya saham yang turun sangat tajam dalam waktu singkat itu akan sekali mantul dia pasti akan memberikan efek rebound atau kenaikan yang cukup signifikan. Dan itu sudah saya survei, sudah saya teliti di semua saham yang karakternya seperti itu, memang cirinya seperti itu teman-teman. Ya, jadi wajar ketika GoTo kemarin rebound naiknya tertinggi sampai 24%. Namun pertanyaannya bagi retail, bagi kita semua, apakah itu akan lanjut naik? Nah, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Namun menurut opini saya pribadi, kemungkinan akan cenderung terkoreksi kembali. Kenapa seperti itu, Mas? Karena sebetulnya saham itu ketika dia downtrend, ya, ketika dia downtrend seperti ini, itu harus ada sideways. Jadi sideways itu bergerak datar ya. Jadi saham itu harus bergerak datar ya. Jadi kalau kita lihat harus sideways dulu ya. Jadi setelah dia turun tajam dia harus bergerak sideways dulu ya. Sideways sampai dia breakout, kemudian ya naiknya akan pelan-pelan, akan naik tangga pelan-pelan. Itu saham yang bagus. Tapi kalau dia posisinya downtrend, kemudian maksa technical rebound, terus kemudian lanjut naik lagi, itu maksa sekali. Jadi nggak wajar gitu loh. Sehingga bisa saya tarik kesimpulan penurunan saham GoTo hari ini karena kemarin nariknya terlalu tinggi gitu. Dan faktor yang kedua kita lihat secara Broksum ya. Kita lihat secara Broksum pada saat tanggal 13 kemarin itu KI ya. KI itu ada average beli di harga 81, itu di harga ARB ya. Kemudian dia sempat jual di harga 90, average-nya 90 dengan volume 225.000 lot dengan total net buy-nya 37 juta lot. Dan ini kalau kita turut top buyer-nya ke bawah, rata-rata retail, ada YP, ada HIC, ada PD dan lain sebagainya. Dan kalau kita tarik ke top seller-nya di sini ya, yang jual adalah U dan CC. Ini totalnya 65 juta lot. Which is kalau kita lihat antara top seller dan top buyer itu lebih dominan top seller. Artinya apa? Ditariknya saham GoTo pada tanggal 13 kemarin, pada hari Selasa kemarin, itu sebetulnya untuk bandar jualan. Jadi bandar nih posisinya ada yang nyangkut di atas. Kemudian ada juga
posisinya yang nggak nyangkut misalnya, yang investor yang lama-lama gitu ya. Nah, mereka kalau dibikin saham ARB terus, otomatis mereka nggak bisa jualan karena kekunci terus di over. Akhirnya dibikinlah saham GoTo tersebut di harga 81 rebound. Nah, di lain sisi memang ada info saham GoTo masuk UMA gitu ya. Ketika saham GoTo masuk UMA, unusual market activity atau bergerak di luar harga wajar, maka biasanya BEI setelah ada peringatan UMA dia akan mensuspend. Nah, ketika saham GoTo disuspend, si bandar ini otomatis akan nyangkut dan nggak bisa jualan saham GoTo gitu. Untuk itulah kenapa saham GoTo kemarin dibikin rebound dulu supaya naik, kemudian si bandar ini bisa jualan gitu loh. Jadi ada investor beli yang narik, maksud saya ada si bandar ini narik dari sekuritas lain supaya diangkat harganya, dan si bandar ini juga sekaligus jualan, jadi ngangkat sambil jualan, istilahnya seperti itu. Oke ya teman-teman ya, jadi secara broksum meskipun harga sahamnya kemarin tanggal 13 naik, tapi lebih dominan jualan dan itu konotasinya negatif. Oke, setelah ini akan saya berikan edukasi mengenai bagaimana kita baca bid offer di video berikutnya. Oke, yang teman-teman lihat sekarang adalah perdagangan saham GoTo sore hari ini ya. Jadi perdagangan saham GoTo tadi sempat naik di harga tertinggi di 104, kemudian harga terendahnya di 94. Nah, saat ini berada di harga 98 ya. Nah, ini teman-teman lihat secara bid overnya terisi penuh ya. Jadi bid overnya terisi penuh. Di harga 93 itu ada yang untreatable 6,5 juta lot. Kemudian 94 2 juta lot dan sampai ke atas rata-rata 1 juta lot. Nah, di sisi over itu ada harga 101 juta lot, 101 1,2 juta lot dan 105 1,6 juta lot. Nah, ini kalau kita lihat total bid overnya, ini yang bidnya totalnya 12 juta lot, kemudian yang overnya ini totalnya 8 juta lot ya. Jadi kalau kita lihat lebih besar bidnya. Mungkin kalau teman-teman retail secara kasat mata, mungkin teman-teman merasa confident atau merasa percaya bahwasanya antara yang ngebid daripada yang over itu lebih kuat yang ngebid, karena sum atau total bidnya itu lebih besar daripada sum overnya. Namun kalau kacamata saya justru hal ini malah menyebabkan saham GoTo ini nggak naik atau turun. Karena kalau kita lihat di harga 93 itu ada yang aneh karena bidnya sangat tebal di sini. Jadi seakan-akan si bandar ini akan nampung harga di 93 dengan jumlah lot yang sangat besar atau 6,4 juta lot. Nah, di sisi lain terlihat bahwasannya harga ini bergerak di harga 97 dan 98. Nggak bergerak naik tangga sama sekali. Artinya di sisi over, ketika overnya habis itu diisi terus. Ini teman-teman kalau lihat di harga 98 ini dimakan terus diisi lagi, dimakan diisi lagi terus ya. Nah, oke. Nah, sebelah kanan saya kalau teman-teman lihat di sini ada foreign, totalnya net sell 900.000 lot. Kemudian di sisi trade booknya kalau teman-teman lihat di harga 102 ini ada transaksi yang sangat besar ya, volumenya 6 juta lot. Dan ini kalau semisal harga saham nggak lewat dari 102 otomatis akan turun ya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman perhatikan trade booknya. Kalau trade booknya ini nggak bisa tembus di trade book atau volume yang paling tinggi yaitu di harga 102 nggak bisa balik ke sini, ya udah GoTo akan ARB gitu ya. Ya, kita lihat aja nanti ya seperti apa. Ya, ini masih berlangsung ya perdagangannya. Nah, ini di sisi sebelah kanan teman-teman lihat kemarin tanggal 13 waktu naik 14,94%, tertinggi 24%, asing justru net sell 900 miliar, bahkan sellnya mencapai 1,2 triliun teman-teman. Jadi
Justru kenaikan yang tinggi oleh GoTo kemarin technical rebound itu malah dibuat momentum asing jualan ya. Jadi ini nggak bagus, ini nggak bagus. Kalau dari kacamata saya ini nggak bagus. Oke. Harganya masih tetap ya 9798, 9798. Kalau teman-teman keliru pasang beli di harga 100, saran saya ya langsung di cut loss aja. Kalau kejadian seperti ini pasti nanti didorong lagi sampai ARB gitu. Dan akhirnya GoTo bergerak ARB menjelang closing. Nah, ini juga sesuai dengan prediksi saya sebelumnya ya. Oke, mungkin itu dulu edukasi video dari saya. Sekali lagi, edukasi kali ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual, namun sebagai bahan pertimbangan teman-teman untuk membaca atau memprediksi harga saham dengan metode tap reading, scalping maupun bid offer. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan japri di WA saya di 085735144144. Saya siap bantu, akan ada banyak benefit seperti grup rekomendasi, mentoring, dan private training. Lebih jelasnya akan saya taruh di link deskripsi. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.